Halo semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu film yang tayang sekitar tahun 2016. Film ini berjudul Me Before You. Ini adalah salah satu film romance yang menurutku jalan ceritanya cukup unik. Jadi di awal film diperlihatkan seorang pria tampan dengan kekasihnya di sebuah apartemen. Pria tersebut hendak pergi bekerja. Tadinya si pria ini mau pakai motor, tapi ternyata di luar hujan turun amat sangat lebat. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan taksi. Saat itu, si taksi ada di seberang jalan, dan pria ini nyebrang sambil fokus menelpon seseorang. Ia nggak sadar kalau di sebelahnya ada motor yang juga melaju cukup kencang. Alhasil, pria ini tertabrak tak jauh dari apartemennya. Sedangkan di belahan dunia lain, seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah toko kue. Ia menggunakan stocking yang amat sangat charming ditambah heels polkadot yang gak ada matching-matchingnya sama sekali. Namun justru membuat si cewek sangat percaya diri. Luisa ini sangat menyukai pekerjaannya. Ia juga melayani setiap pelanggan dengan sangat baik. Namun sayangnya hari itu ia harus berhenti dari pekerjaannya. Karena pemilik toko sudah tidak bisa lagi membayar gajinya alias sudah bangkrut. Luisa akhirnya pulang dengan rasa gak enak ke keluarganya karena keluarganya saat itu sangat membutuhkan uang dan keluarganya mengandalkan Luisa. Luisa memiliki pacar seorang atlet bernama Pat. Namun Pat ini gak ngerti dan gak paham sama situasi. Pat memberikan saran agar Luisa mendatangi pusat lowongan pekerjaan. Singkat cerita, Luisa mendatangi pusat lowongan pekerjaan itu. Jeleknya, Luisa ini butuh pekerjaan tapi setiap pekerjaan yang ditawarkan ditolak terus dengan berbagai macam alasan. Admin di sana sampai kebingungan ngadepin makhluk di depannya ini. Luisa terus memohon hingga dengan amat sangat kebetulan masuk lowongan kerja baru dengan gaji cukup tinggi, yaitu jadi perawat dan pendamping pria cacat. Akhirnya Luisa coba mengambil pekerjaan ini. Luisa mencoba mendatangi alamat itu yang ternyata tak jauh dari rumahnya. Kali ini ia berpakaian cukup rapi walaupun ia sebenarnya terpaksa pakai pakaian yang kayak gitu. Saat itu seseorang sudah menunggunya. Dia adalah Nyonya Trainer. Ini terlalu polos dan tanpa basa-basi sampai bikin Nyonya Trainer terheran-heran. Bahkan roknya sempat robek saat interview. Cukup bikin malu. Tapi karena Nyonya Trainer ini gak ada pilihan, mau gak mau, ia coba terima Luisa untuk mengurus anaknya yaitu Will. Pertama kalinya Luisa ketemu Will cukup bikin panik. Tapi syukurnya itu cuma bercandaan. Will ternyata bisa ngomong dengan normal. Luisa juga bertemu dengan dokter pribadinya Will yaitu Dr. Nathan. Hari berikutnya, Luisa bisa bekerja dengan pakaian semau dia. Tentunya dengan serba ketidakmatchingannya alias kadieu-kaditu teu nyambung. Nathan memberitahu semua obat yang penting-penting. Tapi Luisa sudah pasti tidak langsung hafal. Luisa mencoba meruntuhkan es alias Will benar-benar dingin dan jutek banget kayak si dia. Obrolan pembuka dari Will langsung bikin Luisa nyesek karena Luisa dibilang terlalu banyak ngomong. Orang lagi usaha dibilang banyak ngomong, mantap sekali. Luisa pasti langsung mikir pantas aja nggak ada yang betah jagain si Will ini karena mulutnya pedes banget besti. Hari-hari Luisa terus dijalanin dengan amat sangat berat karena respon Will setiap hari selalu sama, pedes dan ketus. Mau gimana lagi, ini demi keluarganya. Hingga suatu hari teman-temannya si Will datang menjenguk. Luisa diminta untuk tak mengganggu mereka dulu, nggak tahu kenapa. Tapi saat itu kedatangan mereka tak disukai Will karena mereka melontarkan beberapa perkataan yang menyinggung dan membuat Will sangat tidak nyaman. Will juga merusak foto-foto kebersamaan mereka. Ternyata pacar Will yang selama ini berpacaran dengan sahabatnya sendiri. Pantas aja kalau Will bisa sekecewa itu. Perjuangan Luisa lumayan membuahkan. Semenjak mereka menonton DVD bersama, Will mulai mencair dan mau mengobrol santai dengan Luisa.
Bahkan mereka juga jalan-jalan keluar bareng. Hari itu Dr. Nathan juga bilang kalau Will baru kali ini bisa ketawa lagi kayak gitu. Louisa tentu seneng banget, perjuangannya nggak sia-sia. Akhirnya es kutub mencair. Setiap 6 bulan sekali Will harus menjalankan pemeriksaan tulang belakangnya. Louisa kaget banget kalau ternyata Will nggak akan bisa kembali normal karena cedera tulang belakang sulit untuk disembuhin. Saat musim dingin, Louisa panik. Awalnya Will cuma kedinginan, namun tiba-tiba diem aja kayak orang pingsan. Louisa nggak tahu harus ngapain, akhirnya dia nelfon Dr. Nathan biar cepet ditanganin. Karena kebetulan hari itu Nyonya Trainer juga nggak di rumah, jadi bikin nambah Louisa khawatir. Tapi nggak lama Dr. Nathan datang dan ngasih tindakan untuk Will. Saat itu Louisa salvok sama luka yang ada di tangannya Will, seperti bekas percobaan bunuh diri. Malam itu Louisa terlalu khawatir dengan Will, ia memutuskan untuk menginap bersama Will. Kedekatan mereka semakin terasa ketika Will terheran-heran dengan keanehan Louisa yang sangat menyukai celana ketat lebah. Selain itu, Will juga mengizinkan Louisa mencukur janggut Will. Saat itu Louisa tak sengaja mendengar perdebatan antara ibu dan ayah Will. Ayah Will menyetujui keinginan Will yang ingin mengakhiri hidupnya karena ayahnya ngerasa emang itu yang Will inginin, daripada Will terus mencoba bunuh diri dan terus merasa kesakitan. Jadi Will akan dibawa ke Swiss dalam waktu 6 bulan lagi dengan masuk organisasi Dignitas, yaitu organisasi bunuh diri Swiss. Di sisi lain, ibu Will tentu nggak setuju karena siapa yang mau anaknya mengakhiri hidup. Perdebatan kedua orang tua Will terus mengiang-iang di telinga dan di pikiran Louisa. Louisa sebenarnya ada di pihak gak setuju kalau Will ikut organisasi Dignitas itu. Dengan saran dari saudaranya Catherine, Louisa memutuskan dalam sisa waktu 6 bulan ini ia ingin melakukan berbagai hal bersama Will, bisa merubah pikiran Will untuk tetap hidup. Louisa mengumpulkan berbagai referensi kegiatan yang bisa dilakukannya bersama Will. Louisa seniat itu. Dan ternyata rencana Louisa ini disetujui Tuan dan Nyonya Trainer. Mereka memutuskan untuk menonton balap kuda. Will sih nggak terlihat excited, tapi nggak terlihat nggak suka juga. Meskipun berakhir dengan mereka ditolak makan di restoran karena nggak punya rencana premier. Mereka juga mencoba pergi ke konser musik. Namun ternyata tidak cocok dengan Louisa. Akhirnya mereka pulang di tengah-tengah konser. Di hari ulang tahun Louisa, Will mengiyakan untuk datang ke rumah Louisa dan ketemu keluarganya. Keluarga Louisa benar-benar menerima Will dengan baik banget, karena mereka berterima kasih juga. Louisa bisa punya pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Sikap Louisa dan keluarga Louisa ke Will yang baik banget ini bikin Pat alias pacar Louisa cemburu. Bahkan saat momen ngasih kado pun Pat cemburu. Karena ternyata Louisa jauh lebih suka kado yang dikasih Will. Padahal cuma stocking belang-belang hitam kuning. Tapi emang itu yang disukai Louisa. Daripada kado yang dikasih Pat, kalung rakitan yang gak diharapin sama sekali. Pat selalu bersikap semaunya dia aja tanpa mikirin maunya Louisa dalam hal apapun. Will justru lebih mengerti apa maunya Louisa. Seseorang datang ke rumah Will. Namanya Mike Lawler. Ternyata ia sudah membuat janji dengan Will. Louisa kepo sama orang itu dan ternyata ia adalah spesialis surat wasiat dan surat kuasa. Ternyata Will yang terlihat bahagia belakangan ini belum bisa mengubah pikirannya. Will juga memperkerjakan ayah Louisa dengan gaji tinggi agar Louisa bisa mengejar mimpinya. Will tahu kalau selama ini Louisa bekerja untuk keluarganya. Will dan Louisa datang di hari pernikahan Alice, yaitu mantan pacar Will dan Rupert, sahabat Will. Saat itu, Will tak terlihat kecewa. Mungkin ia menyembunyikannya dengan baik. Will dan Louisa mengakhiri malam itu dengan bersenang-senang bersama menggunakan kursi roda. Esoknya Will masuk rumah sakit karena bakteri yang menyerang paru-parunya. Ini adalah kali keempat dalam 2 tahun terakhir. Ternyata Nathan juga tahu soal keinginan Will mengakhiri hidupnya. Nathan tak bisa menolak keinginan Will karena Nathan tak tega melihat Will terus merasa sakit. Louisa merencanakan untuk liburan bersama Will, dengan Dr. Nathan juga. Hal ini diketahui pacarnya Louisa dan membuat hubungan mereka yang sudah 7 tahun pisah.
Namun Louisa tak menahan Patrick, karena mungkin ini juga yang diinginkan Louisa selama ini. Tanpa basa-basi, mereka akhirnya pergi berlibur. Mereka berjemur, menikmati pantai, menyelam, pokoknya segalanya mereka lakuin. Namun ternyata keinginan Louisa untuk mengubah pikiran Will sama sekali nggak berhasil. Will tetap bakal pergi ke Swiss untuk mengakhiri hidupnya. Semua yang dilakuin Louisa selama ini, bahkan sampai ninggalin pacarnya yang udah 7 tahun demi Will, cuma sia-sia. Will tidak menyukai kehidupannya setelah cacat. Ia ngerasa kalau selama ia cacat itu bukan dirinya. Will nggak mau terlalu lama dengan kehidupannya yang sekarang. Karena Will pun tahu kalau dia sebenarnya tidak bisa sembuh. Louisa masih nggak nyangka kalau orang yang dia urus sepenuh hati bakal ninggalin dia selama-lamanya. Setelah mereka pulang berlibur, orang tua Will menyambutnya dengan amat sangat penuh harap. Namun tingkah Louisa yang langsung pamit pergi disadari Nyonya Trainer kalau putranya tetap akan pergi ke Swiss. Selain ngerasa gagal, Louisa juga ngerasa kecewa dengan keputusan Will. Berhari-hari Louisa terus ngerasa sedih sampai akhirnya ayah Louisa datang dan ngasih tahu kalau Will dan kedua orang tuanya sudah pergi ke suatu tempat sebelum Will ke Swiss. Karena Louisa gak bisa mengubah pikiran Will, Louisa akhirnya memutuskan untuk memberikan cintanya sebanyak-banyaknya ke Will dan keluarganya sebelum Will benar-benar pergi ke Swiss. Louisa diantar saudaranya Catherine pergi saat itu juga ke tempat yang dimaksud ayahnya. Dan pertemuan hari itu bersama Will menjadi hari terakhir pertemuan mereka. Beberapa minggu kemudian, Louisa berada di Paris, mengejar impiannya di bidang mode sesuai dengan harapan Will. Will ternyata bukan hanya asal ngomong agar Louisa mengejar impiannya di Paris. Will juga menyiapkan akses untuk Louisa dapat mengakses simpenan bank milik Will untuk Louisa pakai. Ternyata saat spesialis surat wasiat itu datang ke rumah, Will mempersiapkan ini semua untuk Louisa. Will ternyata sudah menyukai Louisa saat pertama kali mereka bertemu. Tentunya dengan pakaian konyol yang digunakan Louisa. Ternyata meskipun Louisa gagal merubah pikiran Will, tapi Louisa berhasil mendapatkan hati Will. Louisa menjalani mimpinya di Paris dengan sangat bahagia. Terlihat dari stoking belang-belang favoritnya pemberian dari Will yang digunakannya.